teman-teman di rumah, apa kabar? Ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit dan juga penulis buku bestseller Credit Card Evolution. Sebelum Anda mengikuti dari program BDJKK, Bangkit dari Jerat Kartu Kredit, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dahulu supaya Anda tidak salah mengerti arti dari Anda join di program ini. Ya, yang pertama adalah apa? Anda hadir di sini fokus pada menyelesaikan masalah Anda. Jadi Anda memutuskan untuk beli join di program BDJKK ini, fokusnya adalah untuk selesaikan masalah Anda. Ya, banyak orang banyak orang zaman sekarang itu kehilangan fokus, terutama dengan banyak zaman sosial media, banyak informasi yang beredar, dan kemudian kacau balau ya. Jadi saran saya, kalau Anda memang mau serius keluar dari permasalahan Anda mau bangkit dari jalan kartu kredit, saran saya sementara Anda pakai kacamata kuda dulu, Anda tutup info kanan, info kiri, Anda fokus tujuan Anda untuk menyelesaikan masalah Anda. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah apa? Dan tidak ada yang namanya jalan pintas, teman-teman. Ingat ya, tidak ada yang namanya jalan pintas. Ketika kita keluar dari masalah kartu kredit itu sama seperti ketika kita lagi gendut, kemudian kita mau kurus, gitu kan? Nggak ada ceritanya langsung operasi plastik langsung kurus, nggak ada seperti itu, ya. Artinya apa? Kalau Anda mau menentukan kondisi ideal Anda, yang harus Anda lakukan adalah apa? Ya, konsisten, kerja keras, konsisten, ya. Dan kita harus menghargai prosesnya. Artinya apa? Nggak ada ceritanya Anda dengan beli program BDJKK ini kemudian Anda seperti minum satu pil, sekali minum langsung langsing, nggak ada ceritanya. Artinya apa? Ya, kita harus tergantung ya dari mana tingkat masalah Anda. Tapi intinya ya Anda fokusin untuk menyelesaikan masalah dan nikmatin prosesnya saja. Karena yang terpenting adalah hasil. Apa yang Anda lakukan hari ini, ya, apa yang dalam bulan ini itu akan bermanfaat di seumur hidup Anda. Oke. Kemudian berikutnya adalah berkomitmen untuk tidak menambah utang. Nah inilah penyebab kenapa saya membuat satu program BDJKK ini, supaya tidak tercampur aduk dengan program-program saya yang lain. Saya ada program Credit Card Evolution, memang ada dalam sesi menyelesaikan masalah, cuman kadang-kadang juga itu bercampur juga bagi orang-orang yang menambah kartu kredit. Dan kadang bagi Anda teman-teman yang lagi bermasalah, solusi Anda bukan nambah utang, tapi apa? Memperbaiki yang ada di sini, memperbaiki kondisi finansial Anda. Utang itu urusan nanti. Jadi saran saya ketika Anda mengikuti proses BDJKK ini, dilarang untuk menambah utang, ya. Karena bagi Anda, sebagian besar dari Anda nyari utang ini udah kayak narkoba, kayak orang kecanduan, kayak orang sakau, teman-teman. Ya, kalau nggak dapat utang nggak bisa hidup. Ya, artinya apa? Let it go. Kita belajar menghadapin, dan nanti di seri-seri berikutnya dalam video ini kita akan belajar step by step. Saya akan menontonnya, ya. Tapi intinya satu, stop untuk nambah utang lagi. Kalau perlu fokus ngelunasin utang. Dan sementara Anda bisa potong kartu kredit Anda kalau Anda sudah merasa utang tagihan Anda sudah selesai. Oke? Nah, kemudian ini ya, orang yang tidak bisa disembuhkan itu adalah orang yang tidak merasa sakit, ya. Jadi yang paling susah itu dalam saya ngajar selama ini, kalau saya lihat orang masalah tapi dia tidak ngerasa punya masalah. Mau ngomong model apapun, mau jurus apapun, yang nggak bakal bisa disembuhkan gitu, karena dia nggak merasa punya sakit gitu kan. Nah, tapi kalau Anda yang sudah memutuskan bergabung di program ini, artinya Anda sudah merasa ada yang masalah nih. Nah, dan ketika Anda sudah merasa ada masalah, maka kita akan bisa mencari penyembuhnya, ya. Oke, kemudian ini yang penting, pesan penting saya, ya. Semua kejadian tidak akan berarti sampai Anda memberi arti. Mungkin Anda ada di sini dalam kondisi yang terpuruk, bermasalah, diabaikan oleh teman-teman Anda, dicampakkan oleh keluarga Anda, dipandang sebelah mata oleh pasangan Anda, ya. Mungkin hari ini saya tahu lah, karena saya pernah mengalaminya di tahun 2009 di saat saya bangkit dari posisi saya begini, kemudian jatuh. Saya punya 8 kartu kredit, total hampir 230 juta teman-teman, dan tambah lagi utang 250 juta KPR dan hampir macet juga. Saya tahu rasanya itu sakitnya luar biasa. Ada yang bilang sakitnya tuh di sini.
ya. Tapi kembali ke flashback teman-teman ya. Itu tergantung Anda mau memberi arti Anda ini sebagai kena kutukan atau ujian ya. Atau Anda bisa memberi arti bahwa ini adalah pemanis. Karena apa? Coba kita cek aja deh ya. Pasti Anda pernah membaca biografi orang sukses ya. Baik itu pahlawan ataupun Bill Gates ataupun KFC, apapun biografi orang sukses ya. Nah, anggap aja sekarang Anda sedang mau menulis biografi sukses Anda. Nah, pertanyaan saya adalah apa? Kira-kira buku autobiografi Anda ini kalau ceritanya nggak ada masalah, menarik nggak bukunya? Contoh, misalnya nih ya, Anda lahir dari keluarga yang kaya, yang bahagia, kemudian ketika lahir tumbuh sebagai seseorang yang rupawan dan kemudian penuh karisma, disukai banyak orang, tidak pernah punya masalah, hidup di dalam keluarga yang kaya, semua keinginan terpenuhi, dan ketika bertumbuh besar selalu menjadi juara kelas dan kemudian menemukan pasangan yang ideal, yang rupawan, yang kaya juga dan yang setia. Kemudian setelah itu menikah dan kemudian karirnya lanjut terus, nggak pernah ada halangan, terus sampai pada akhirnya punya anak, anaknya kaya juga ya kan. Kira-kira kalau buku biografi isinya kayak gitu, Anda mau baca nggak sih? Kalau saya sih ogah, bosen ya kan. Justru kalau Anda lihat buku-buku autobiografi itu pasti berisi dengan masalah, berisi dengan tantangan ya kan, berisi semakin, bahkan sekarang masalahnya lebay kan, masalah nggak seberapa besar pun dibesar-besarkan apa segala. Nah ini artinya apa? Ketika Anda punya masalah, apa arti yang Anda berikan? Anda mau ngomong ini sebagai kutukan, maka yang terjadi Anda akan menjadi hidup selanjutnya sebagai orang terkutuk. Tapi ketika Anda merasa bahwa masalah ini hanya akan menjadi pemanis dalam hidup Anda, supaya besok ketika Anda sukses, ketika Anda kembali jaya, Anda bisa mengenang kenangan yang indah. Dulu saya pernah bermasalah kartu kredit dan sampai sengsara begini. Tapi kalau nggak itu saya nggak bakal bisa berubah. Nah, ini semua tergantung pada diri Anda sendiri. Karena hanya Anda yang bisa merubah masa depan Anda. Oke, sampai jumpa di dalam video berikutnya.